Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilara Fajriyati dengan NIM 240 401 02 0130 dari kelas IFN 21 pada program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMR. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan prinsip kerja dari sistem 4G dan 6G. Apakah keunggulan dan masalah masing-masing sistem? Yang pertama, teknologi 5G atau generasi kelima adalah standar baru dalam jaringan telekomunikasi seluler yang menggantikan 4G, menawarkan peningkatan kecepatan, pengurangan latensi, dan peningkatan bandwidth. Keunggulan 5G yang pertama, menghadirkan peak data rate hingga 20 Gbps, memiliki latensi yang sangat rendah, sekitar 1-4 milidetik. Yang ketiga, banyak perangkat untuk terhubung sekaligus pada satu jaringan. Yang keempat, kemampuan roaming terbuka tanpa batas. Sedangkan masalah dari penggunaan 5G yaitu yang pertama mengenai infrastruktur, yang kedua keamanan, ketiga regulasi, dan yang keempat cakupan terbatas. Selanjutnya yaitu teknologi 6G atau generasi keenam adalah generasi penerus dari 5G yang menjanjikan kecepatan, latensi, dan kapasitas jaringan yang jauh lebih tinggi. Keunggulannya yang pertama, kecepatan yang jauh lebih tinggi hingga 1 terabyte per detik, dan bisa lebih tinggi juga. Yang kedua, menawarkan latensi yang mendekati nol. Yang ketiga, membuka peluang baru bagi aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Yang keempat, mobilitas yang lebih sederhana. Sedangkan untuk masalah dari 6G ini yang pertama, penggunaan spektrum terahertz membutuhkan pengembangan infrastruktur jaringan yang lebih maju. Yang kedua, cakupan frekuensi tinggi terbatas pada area dengan infrastruktur yang memadai. Nah, berikut adalah sumber informasi dari pertanyaan yang nomor 1. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumber informasi untuk menjawab nomor 1. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit seperti contoh Starlink. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan tersebut. Starlink adalah layanan internet satelit yang dikembangkan oleh SpaceX. Layanan ini menyediakan koneksi internet cepat dan stabil ke berbagai belahan dunia, termasuk daerah-daerah yang sulit dikunjungi atau dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Berikut adalah cara kerja Starlink. Yang pertama itu satelit di orbit. Satelit ini dirancang untuk berkomunikasi satu sama lain dengan stasiun di bumi untuk melancarkan transmisi data. Yang kedua, stasiun bumi. Stasiun bumi memancarkan sinyal ke satelit di orbit. Stasiun-stasiun bumi yang berlokasi strategi menerima dan mengirim data ke dan dari satelit. Yang ketiga, antena pengguna atau Starlink base. Pengguna di bumi menggunakan antena khusus atau Starlink dish untuk menangkap sinyal dari satelit. Antena akan memindai jaringan yang berasal dari satelit terdekat. Yang keempat, modem dan router. Sinyal yang ditangkap oleh antena dikirimkan ke modem dan router untuk diubah menjadi koneksi internet yang dapat digunakan di perangkat pengguna, seperti PC, laptop, atau handphone. Wi-Fi router akan mendistribusikan sinyal tersebut ke perangkat yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu, apa keunggulan layanan internet berbasis satelit? Yang pertama, Starlink menawarkan kecepatan unggul hingga 222 Mbps. Yang kedua, Starlink memiliki latensi sekitar 27 milidetik. Yang ketiga, memiliki latensi yang sangat rendah, sekitar 1-4 milidetik. Yang keempat, dapat menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dan yang kelima, pemasangan mudah. Sedangkan kelemahan layanan internet berbasis satelit yang pertama, biaya tinggi, dua, ketergantungan pada lokasi, interferensi sinyal, potensi penurunan performa.
Dan berikut adalah sumber informasi yang telah saya dapatkan untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 2. Selanjutnya ada nomor 3 dengan pertanyaannya, jelaskan prinsip kerja dari LIVI dan VLC atau Visible Light Communication. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan akses jaringan tersebut. Baik, kita bahas LIVI atau Light Fidelity dan VLC Visible Light Communication adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan cahaya tampak untuk mentransfer data. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip kerja, keunggulan, dan kelemahan dari kedua teknologi tersebut. Yang pertama, prinsip kerjanya. LIVI menggunakan lampu LED untuk mengirimkan data dengan cara memodulasi intensitas cahaya seperti prosesnya yaitu yang pertama modulasi cahaya. Lampu LED berkedip dengan kecepatan tinggi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Setiap berkedip mewakili data biner 1 second A dan 0 second yang kemudian diterima oleh fotodetektor seperti fotodioda pada perangkat penerima. Yang kedua, transmisi data. Data yang diterima oleh sensor diubah menjadi arus listrik yang kemudian diproses menjadi informasi digital yang dapat dipahami oleh perangkat seperti komputer atau smartphone. Kemudian keunggulan LiVi dan PLC yang pertama. LiVi dan PLC itu mencapai kecepatan transfer hingga 224 Gbps. Yang kedua adalah bandwidth-nya, dan yang ketiga adalah keamanan dan ramah lingkungan. Sedangkan kelemahan LiVi dan PLC yaitu yang pertama biaya tinggi, yang kedua jangkauan terbatas, yang ketiga ketergantungan pada cahaya, dan yang keempat biaya implementasi. Berikut adalah sumber informasi untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3. Yang selanjutnya adalah nomor 4. Jelaskan cara kerja IoT berbasis wireless teknologi. Berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Yang pertama, cara kerja IoT. Itu yang pertama, koneksi perangkat. Perangkat IoT terhubung ke internet melalui jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau teknologi seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Koneksi ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan server cloud. Yang kedua, pengumpulan data. Perangkat dilengkapi dengan berbagai sensor yang dapat mendeteksi perubahan di lingkungan sekitar seperti suhu, kelembapan, gerakan, dan kualitas udara. Data yang dikumpulkan oleh sensor ini dikirim ke sistem untuk dianalisis. Yang ketiga, pengiriman data ke cloud. Data yang telah dikumpulkan akan dikirim melalui koneksi internet ke cloud untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Proses ini penting untuk membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Yang keempat adalah pemrosesan data. Di iCloud, data akan diproses menggunakan algoritma tertentu untuk mengenali pola dan tren. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengambil tindakan otomatis atau memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Dan yang kelima adalah respon dan output. Setelah pemrosesan, informasi atau tindakan yang dihasilkan akan dikirim kembali ke perangkat IoT atau perangkat yang lain yang terhubung. Ini bisa berupa notifikasi kepada pengguna atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan IoT. Yang pertama, smart home. Sistem rumah pintar menggunakan sensor untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan keamanan. Misalnya, termostat pintar dapat menyesuaikan suhu berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor suhu di rumah. Yang kedua, kesehatan. Perangkat wearable seperti smartwatch dapat memantau detak jantung dan aktivitas fisik pengguna. Data ini kemudian dapat dikirim ke aplikasi kesehatan di smartphone atau cloud untuk analisis lebih lanjut. Dan yang ketiga, pertanian cerdas. Sensor tanah dapat digunakan untuk memantau kelembapan dan nutrisi tanah. Data ini membantu petani dalam pengambilan keputusan mengenai penyiraman dan pemupukan tanaman secara efisien. Lalu apa sih keunggulan dari IoT? Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan otomatisasi proses berdasarkan data real-time, IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan perumahan. Yang kedua, penghematan biaya.
Penggunaan sensor untuk memantau penggunaan energi atau sumber daya lainnya dapat membantu mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, keputusan berdasarkan data yang akurat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam berbagai aplikasi. Dan yang keempat, interaksi pengguna yang lebih baik. Dengan kemampuan memberikan notifikasi dan informasi secara langsung kepada pengguna, IoT meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan perangkat sehari-hari. Dan berikut adalah sumber informasi dari jawaban untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.